Pemirsa, pengamat ekonomi Selyos Nailul Huda mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa harus berhati-hati dan mengawali komunikasi terlebih dahulu dengan kementerian lembaga lain sebelum memberikan statement ke media. Hal ini untuk menghindari perbedaan data antar lembaga dan menjaga kondusivitas antar sesama pemangku kebijakan untuk kebijakan publik di bidang ekonomi. Purbaya ini dengan komunikasinya yang beliau miliki dan juga ya dengan strategi yang beliau lakukan ini bisa menumbuhkan kepercayaan lagi oleh masyarakat. Jadi ini yang bisa saya bilang Pak Purbaya ini sekarang menjadi media darling bahwa masyarakat banyak menaruh harapan besar kepada Pak Purbaya ketika Pak Purbaya berani untuk menentang apa yang disampaikan oleh Bahlil, apa yang disampaikan oleh Luhut dan sebagainya. Nah, inilah yang memang saya lihat sisi positif dari komunikasi Pak Purbaya yang selama ini dilakukan. Nah, namun demikian ada juga beberapa yang saya lihat juga bisa menjadi berbahaya ketika ada miskomunikasi ataupun ada ketidaksinkronan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya dengan apa yang disampaikan oleh koleganya di kabinet atau bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Makanya ini yang harus dilihat juga adalah komunikasi boleh saja dengan gaya seperti sekarang, tapi yang harus dilihat adalah untuk kebenaran faktanya dan juga gaya dan komunikasi yang memang isinya itu harus berbobot dan juga kalau boleh saya bilang pemerintah itu harus. Pemirsa, 2 hari dibuka lapor Pak Purbaya terima 15.933 pesan pengaduan. Layanan pengaduan ini buat memperbaiki tata kelola dan kinerja serta integritas Ditjen Perpajakan dan Bea Cukai. Lalu apakah gaya koboi Pak Purbaya ini akan ampuh bersih-bersih di tubuh Kementerian Keuangan ataukah hanya kosmetik menarik simpati publik? Kami akan membahasnya bersama dengan Hendri Satrio, pakar komunikasi politik. Selamat malam Mas Hensat. Selamat malam Mbak Vera. Ya, terima kasih sudah bergabung Mas Hensat. Nampaknya baru kali ini ya ada Menteri Keuangan yang membuka layanan pengaduan ke publik apalagi menyoal pajak dan bea cukai. Apakah ini sekedar kosmetik menarik simpati publik atau ini langkah serius sebetulnya untuk membenahi kementeriannya? Kita bisa lihat kalau ini langkah serius itu ya beberapa bulan ke depan. Kalau sekarang kan masih hangat ya. Biasanya kalau hangat itu masih heboh gitu dan masih diperbincangkan gitu. Nah makanya menurut saya kita bisa lihat nanti ke depannya bagaimana. Dan yang paling penting Vera dalam laporan layanan lapor-lapor seperti ini kan sebetulnya tindak lanjutnya itu bagaimana. Mas Wapres kita pernah mulai gitu, tapi kan sekarang sudah tidak lagi terdengar karena memang tindak lanjutnya tidak ada. Nah, tadi Pak Purbaya melakukan beberapa tindakan-tindakan gitu ya, tapi kan itu baru sebatas ancaman aja. Nanti hari Senin coba kita lihat ya. Nah, tapi begini Vera, yang saya tahu tantangan terbesar itu justru ada di internal. Mungkin Pak Purbaya juga sudah paham bahwa yang namanya bea cukai dan pajak itu ada pendidikannya sendiri dan mereka ada batch-batch angkatan yang sangat loyal terhadap angkatannya dan mereka juga sangat setia tuh pada esprit de corps-nya gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya yang ditegur adalah Pak Heru Pambudi, itu mungkin Heru lebih punya esprit de corps ke bea cukai dibandingkan Pak Purbaya. Jadi artinya tantangan internal itu akan kuat sekali tuh kalau dalam bea cukai dan pajak setahu saya. Maka Purbaya, Pak Menkyu menurut saya jangan hanya komunikasi eksternal yang dilaksanakan tapi juga komunikasi internal. Selama saya berkecimpung dalam bidang komunikasi Vera, yang namanya internal komunikasi itu lebih berat daripada eksternal komunikasi karena di internal komunikasi Anda menghadapi anak buah, menghadapi teman-teman sendiri gitu ya yang juga memiliki kesibukan masing-masing. Maka kalau kemudian Pak Purbaya melaksanakan layanan lapor Pak Purbaya ini, kalau internalnya tidak diperbaiki maka akan kesulitan. Maka sekali lagi saya katakan komunikasi eksternal Pak Purbaya kan sudah bagus, dia menjadi media darling. Bahkan pada saat diundang Metro TV beberapa hari yang lalu sangat mempesona apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Tapi bagaimana dengan internal komunikasinya? Nah, komunikasi internal di Kemenkyu setahu saya tidak terlalu mudah untuk ditaklukkan gitu. Tidak seperti komunikasi eksternal yang sangat mudah mendapatkan pujian dari publik dan serta-merta menjadi media darling.
menjadi media darling di internal itu pastinya lebih susah, apalagi menghadapi pasukan bea cukai dan pajak gitu ya, setahu saya. Jadi Pak Purbaya harus melaksanakan internal approach dulu tuh yang lebih baik dan lebih kuat ketimbang eksternalnya. Eksternal kan Pak Purbaya sudah bagus, sudah baik ya. Saatnya dia melakukan pendekatan internal gitu. Jadi tidak hanya makan di kantin saja pendekatan internalnya itu, atau tidak hanya dengan ancam-ancam seperti tadi, tapi juga ada pendekatan lain yang menurut saya harusnya dilakukan. Dalam ilmu leadership, kita lebih mengenal dengan transformational leadership. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Pak Purbaya ketimbang melakukan konsistensi kognitif atau self presentation seperti sekarang kepada eksternal dari Kemenq, Vera. Iya, tapi Mas Hensat, fokus dari Pak Purbaya ini kan nampaknya bukan hanya soal bagaimana approach komunikasi di dalam internal kementeriannya, tapi bagaimana menindak mereka-mereka yang dianggap bermain begitu. Apakah gaya koboi dari Pak Purbaya ini yang sebetulnya dibutuhkan ketimbang komunikasi ataupun approach yang mungkin lebih soft? Iya, gaya gini maksud saya, koboi sih boleh-boleh aja koboi, tapi kalau tidak disampaikan maksud dan tujuannya di internal kan repot juga. Jadi yang saya maksud dengan komunikasi internal itu pesan-pesan komunikasi yang disampaikan Pak Purbaya di eksternal atau di masyarakat itu harus juga dimengerti oleh internal Kemenq dan dilaksanakan oleh internal Kemenq gitu. Jadi maksud saya, kalau misalnya ada lapor-lapor seperti ini dan kemudian akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan di internal tapi nggak digubris sama internal kan susah. Nah ini kan Pak Purbaya sudah bicara langsung tadi, wah sulit banget nih, kok kayaknya sepertinya kita tidak didengar. Nah itu karena harus diakui bahwa esprit de corps bea cukai dan pajak itu sangat kental dan sangat loyal satu sama lain, maka itu akan itulah yang harus dihadapi oleh Pak Purbaya. Makanya saya sebagai pelaku komunikasi politik, saya menyarankan Pak Purbaya melakukan komunikasi internal saat ini gitu, karena di eksternal beliau sudah dikenal, respon publik juga sangat bagus sekali. Bahkan teman saya ada yang mengatakan itu kalau dengerin Pak Purbaya pidato, kelihatannya bulan depan kita tuh kaya semua, tajir semua gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan Pak Purbaya terhadap optimisme keuangan Indonesia ke depan itu sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah sekarang saatnya beliau berkomunikasi di internal, sehingga layanan-layanan atau cita-cita Pak Purbaya itu bisa didukung oleh pasukan internalnya di Kemenq gitu kan, karena nggak mungkin dia bisa kerja sendirian tanpa ada dukungan dari internalnya, Vera. Iya, harus ada dukungan dari internal juga. Tapi jumlah aduan yang masuk itu kan adalah 13.285 dan saat ini tengah diverifikasi. Dan salah satu aduan yang dibacakan Pak Purbaya itu adalah oknum pegawai bea cukai berseragam lengkap yang nongkrong setiap hari di gerai Starbucks. Kemudian yang dibicarakan itu selalu tentang bisnis hingga aset, bagaimana mengamankan asetnya, baru dapat kiriman mobil, bagaimana cara menjual mobilnya gitu. Nah, Pak Purbaya ini mengatakan akan pecat bahkan persulit hidupnya. Gaya koboi Pak Purbaya untuk menindak pegawainya ini, apakah ini yang dibutuhkan kementerian selama ini dan apakah benar-benar bisa direalisasikan sebetulnya, Mas Hensat? Nah itu yang mau dilihat oleh masyarakat kan, kata-kata Vera terakhir itu apakah bisa direalisasikan, maka kemudian rakyat ini harus atau menunggu realisasi dari apa yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya gitu. Apakah bisa melakukan pemecatan atau sanksi-sanksi tegas kepada aparat bea cukai dan pajak, itu kan yang kita tunggu, Vera. Jadi kalau dikatakan apakah bisa, ya harus bisa nih, nanti kita lihat aja. Itu dari sekian banyak ribuan laporan itu kan mana-mana saja yang harus bisa dilakukan gitu, mana saja yang harus bisa direalisasikan, kan kita tunggu aja dari masyarakat. Tapi yang itu tadi menurut saya, Vera, dia sudah membuktikan bahwa atau sudah bicara lah, optimismenya dia sudah diterima oleh masyarakat. Nah ini saatnya dia pembenahan ke dalam gitu, dan apa yang akan dia lakukan itu ditunggu oleh rakyat. Jadi kalau tadi Vera nanya apakah akan bisa direalisasikan, ya itu yang kita tunggu gitu. Pak Purbaya harus bisa merealisasikan itu. Bisa merealisasikan ini kan juga
nampaknya apakah bisa seorang diri untuk bersih-bersih di Ditjen Perpajakan dan juga Bea Cukai gitu. Apalagi Pak Purbaya sendiri mengatakan menerima laporan cukong-cukong rokok ilegal, bekerja sama dengan oknum Bea Cukai. Mudah tidak sih untuk membersihkan itu semua seorang diri? Apakah sebetulnya Pak Purbaya itu butuh tim khusus kalau memang ingin bersih-bersih secara serius? Ya harus bisa karena dia sekarang sudah jadi pimpinan Kemenq ya. Makanya tadi kan saya katakan di awal bahwa dalam ranah komunikasi itu komunikasi internal jauh lebih susah dibandingkan eksternal. Nah apa yang harus dilakukan Pak Purbaya sekarang kan bersih-bersih internal dan itu memang tidak mudah Vera. Nah ini kita tunggu aja. Ini saya rasa Pak Purbaya berani sekali meluncurkan layanan lapor Pak Purbaya ini ya karena itu bisa jadi pisau bermata dua tuh Vera kalau dia tidak berhasil merealisasikan atau melaksanakan keluhan-keluhan itu akan jadi bumerang citra yang buruk buat dia. Tapi kalau memang berhasil maka akan kinclong sekali itu citranya Pak Purbaya. Maka ya ini kita tunggu aja nih bagaimana nih lapor Pak Purbaya ini kira-kira bisa diselesaikan atau tidak. Lagi-lagi saya harus garis bawahi bahwa itu tadi ya esprit de corps bea cukai dan pajak itu berbeda dengan esprit de corpsnya warga lapangan Banteng ya di Kemenq gitu. Pajak dan bea cukai itu punya esprit de corps lebih lebih kuat ya, lebih kental satu sama lain. Nah itu tantangan tersendiri buat Pak Purbaya. Jadi kalau tadi Vera bertanya apakah harus ada tim khusus, menurut saya iya gitu ya, harus ada tim khusus yang memang punya keberanian kayak Purbaya. Jadi harus ada tim khusus yang dari luar kementerian gitu kalau menurut saya sih. Siapa itu Mas Hensat? Menggandeng aparat penegak hukum kah? Ya harus dari luar kementerian. Nggak tahu Pak Purbaya mau rekrut apa, kepolisian atau TNI mungkin untuk membersihkan itu karena saya yakin tidak mudah membersihkan bea cukai dan oknum-oknum pajak ya. Memang Ibu Sri Mulyani beberapa orang saja kan yang bisa dihukum gitu ya. Rafael Alun itu kan gara-gara anaknya bermasalah gitu. Kemudian ada lagi yang gara-gara posting di media massa itu yang di bea cukai di media massa, di media sosialnya yang bea cukai itu kan flexing. Terus ada lagi misalnya Gayus Tambunan itu juga ketahuan karena semuanya tuh hal-hal yang nggak disengaja gitu. Rafael Alun kan juga kalau anaknya nggak flexing nggak ketahuan gitu. Jadi itu saya mau menggambarkan betapa kuat dan rapatnya sebetulnya esprit de corps di pajak dan bea cukai gitu. Maka tantangannya pasti besar sekali Pak Purbaya untuk merealisasikan apa-apa yang sudah dia janjikan di lapor Pak Purbaya itu gitu. Karena ya seperti tadi saya katakan yang ketangkep itu semuanya nggak disengaja. Ada flexing lah, kemudian ada anaknya yang kemudian nggak sengaja di flexing atau melakukan kejahatan kenakalan sesama dengan temannya kan waktu itu Rafael Alun kan kebongkarnya seperti itu tuh. Tapi kalau kemudian dibongkar benar-benar dibongkar tuh belum pernah ada kejadiannya seingat saya Vera. Jadi ya kita doakan Pak Purbaya. Menterinya sendiri yang ingin bongkar ya Mas Hensat. Iya karena kan selama ini menteri-menteri yang lain juga nggak punya cita-cita ngebongkar segala macam yang ada di pajak atau di bea cukai itu karena memang mungkin tahu bahwa sulit sekali. Nah ini yang disampaikan Pak Purbaya ya bagus gitu. Kita dukung semoga bisa terlaksana. Tapi ya ke dalam kenyataannya memang yang terbongkar di lingkungan pajak dan bea cukai itu semuanya hal-hal yang tidak disengaja gitu. Ya. Tidak serta-merta ada laporan terus kemudian terbongkar gitu. Mungkin hanya beberapa orang saja seingat saya itu. Baik, kita nantikan bersama realisasinya semoga benar-benar dibersihkan begitu ya, penegakan hukumnya juga akan dilakukan. Bagaimana juga Pak Purbaya bisa menggandeng aparat penegakan hukum yang tepat untuk bisa menindaklanjuti semua aduan yang masuk. Terima kasih Mas Hensat sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.